Jadi nggak tahu gimana itu sutradara setiap ngeliat muka gue dimaki sama dia. Lalu pas gue melek, gue cuma bilang, nanti kamu semua ngerasain. Habis itu gue tidur, gue habis sholat isya, pas gue lurus kehantam di sini gue dada gue nggak bisa napas, diseret itu gue dari lantai 2 ke rumah sakit yang pertama. Rumah sakit pertama, ya Allah, rumah sakit yang pertama itu nggak nerima, dikasih ambulan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube gua, Lutfi Agizal. Dan kali ini di konten talk show Nasi Garam, sejuta inspirasi dari sebuah kisah perjalanan hidup yang sederhana dan apa adanya. Dan kali ini saya sudah mendatangkan narasumber yang sangat inspiratif kisah hidupnya. Siapakah itu? Penasaran kan? Bang Ali Zainal, apa kabar? Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat, brother? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat ya. Bang, baik. Gue melihat abang ini kan adalah sosok yang sangat inspiratif. Aduh, thank you. Bagi generasi kita dan ya siapa sih yang kenal Bang Ali Zainal ini? Muhammad, thank you. Positif vibe, ya kan? Amin. Religius, ya kan? Ini istiqomah terus. Dan insya Allah istiqomah ya Bang ya. Amin. Nah, tapi nih Bang, tidak ada orang yang tiba-tiba baik. Pasti semuanya membutuhkan sebuah proses dan perjalanan. Setuju nggak? Setuju banget. Dan pasti abangnya ada kisah hidupnya yang menarik untuk berkenan di share di sini, berkenan? Insya Allah. Tapi sebelumnya nih Bang, sebelum kita ngobrol banyak-banyak, Lutfi mau menantang abang untuk makan makanan yang ada di dalam tudung saji ini. Berkenan? Ya tergantung makanannya, Apa, Oh my God! Itu berkenan apa dulu? Berkenan apa enggak dulu nih? Nggak boleh dibuka dulu. Ya, tapi bukan yang aneh-aneh kan makanannya kan? Pokoknya. Nice. Maksudnya, gue sih nggak ada pantangan makanan sih sebenarnya. Cuman kalau di rahasia-rahasia gitu. Yang penting halal. Halal ya? Halal. Ya, berani? Harus banget ya? Harus. Ya udah, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Yuk. Siap ya? Apapun yang di dalam harus dimakan. Iya. Siap? Iya, oke. 1, 2. Tara! Wow. Oke. Bang. Kok nggak reaksi kayak kaget atau apa, kok malah kayak sedih? Gue ngeliat kayak air mata ini nggak bisa berbohong. Kalau misalnya ini bisa di zoom nih, air matanya berkaca-kaca. Ada apa nih? Gak. Kenapa Bang? Karena gue pikir bakalan makanan yang apa gitu, maksud gue yang something atau yang ternyata ini nasi sama garam. Iya. Kenapa? Kayak ada sebuah kisah gitu. Aduh, kalau ngomongin nasi garam hidup, ya Allah istilahnya. Sebenarnya gini, banyak orang bilang jangan menceritakan masa lalu katanya kan. Tapi pada saat kita menceritakan masa lalu dan insya Allah akan memberi support atau pengalaman hidup dan memberikan insya Allah akan jadi pelajaran, itu boleh gitu kan. Makanya di Al-Quran juga banyak kisah-kisah kan, mengisahkan. Nah mungkin ini kisah pribadi kali ya. Masa gue cerita di sini nggak boleh? Iya ini. Cerita. Tapi sebelum cerita, coba abang masih mau nggak sih? Jadi dulu ini gue kalau makan. Sosok abang yang saat ini sudah luar biasa masih mau ya. Jadi kan kita awalin dulu nih, dulu waktu masih kecil aneh mainnya gini nih. Nah, nggak pakai ini nih. Nah, kita kual-kual dulu. Nah, terus ini kita giniin. Oke. Nah. Gue inget banget di tempatnya di mana pas gue gini. Aduh, gue lagi di kontrakan nih. Jadi gue ngontrak di rumahnya Bang Kos namanya. Di rumah Bang Kos itu apa sih namanya, gentengnya itu dari seng. Gue masih ingat banget. Jadi kalau hujan itu berisik banget, itu bertak gitu. Dan ini gue ngual-ngual gini di dapur gitu ya. Terus gue halu, masa gini. Gue ngebayangin gue tuh lagi makan pakai daging semur gitu. Masya Allah. Dan
Gak tahu gimana, gue happy gitu loh. Nah, ini udah kayak gini nih. Baru deh, ini gue makan itu waktu itu, gue bayangin makanan yang gue pengen gitu. Jadi saat itu gue ngebayangin makanan yang gue pengen dan gue nikmatin itu. Gue bisa langsung, gue lagi makan semur daging. Gue lagi makan sate atau gue makan apa. Gue bisa bayangin itu waktu itu. Padahal cuma makan nasi yang... Gila, gue jadi flashback gila nih. Maksud gue, itu gue kebayang banget ruangan itu gitu, masih ada nggak ya? Kayak gue pengen kesana jadi mungkin bisa bersyukur kali ya. But are you okay? I'm okay. Really? I think your eyes is crying. Jangan, nggak boleh ya? Nggak boleh, oke. It's okay, no problem. Karena itu adalah kisah dari sebuah nasi garam milik Bang Ali Zainal. Nah, berbicara tadi kontrakan, pengalaman apa sih yang abang dapetin di situ? Abang pernah diapain sama orang? Abang pernah dihujat apa sama orang sampai bahkan abang menentukan, oke, dengan hal kayak gini gue harus nunjukin sama orang tua sama diri gue sendiri, gue harus bisa lebih baik. Di kontrakan itu, gue harus antri namanya pompa kodok. Jadi kita mau pompa kodok buat mandi. Satu pompa kodok itu digunakan beberapa rumah. Nah, posisi pompa kodok gue itu ada di luar. Setiap pagi nyokap gue bilang, "Li, isi air li buruan. Ntar kalau nggak dapet gue mandi lu." Nah, gitu kan. Wah, rusak. Every day tiap pagi. Jadi gue buru-buruan. Nah, karena gue dalam posisi orang ngontrak, orang ngontrak itu mohon maaf lahir batin ya, agak diskreditkan dibanding penduduk asli kan. Yes, betul. Kalau ngontrak tuh jangan tingkah lo, kayak gitu bahasa gitu kan. Jadi ya gue pakai itu, gue pompa kodok sama mama gue kadang-kadang. Gue itu satu tarikan tuh nggak banyak, begitu udah keangkat harus berasal lagi. Orang udah jelek juga itunya apa namanya karetnya, gue masih inget. Ini udah PR nih. Nah udah gitu setiap keluar gue dipanggil, mohon maaf lahir batin ya, Arab. Rasis ya? Ya emang gue Arab sih ya, maksud gue ada keturunan gitu ya. Tapi pada saat dipanggil itu tuh sakit hati gue. Ayo Rap, diem aja, gue ngontrak. Gue ngontrak dan gue pernah denger nyokap gue kagak bisa bayar kontrakannya, jadi lebih sakit hati lagi tuh, lebih dalam lagi. Tapi alhamdulillah gue punya teman namanya Salam itu bapaknya tempat gue ngontrak, jadi gue agak besar hati lah. Nah, terus gue denger bokap gue narik bajai cuy. Gila, iya di tempat itu tuh. Itu makan ini juga satu keluarga. Mereka nggak pernah ngeliatin itu, tapi gue pun salut sama orang tua gue, jadi besar hati mereka tuh, selalu besarin hati gue gitu kan. Nah, pertama tiap hari gue harus dipanggil Arab dan gue harus terima. Terus kedua, gue tahu bokap gue narik bajai. Kalau bokap gue dulu bilang pernah abah narik bajai gitu, sempet dengar gitu kan ya. Itu kalau kedengaran nama orang kampung, habis lah gue di apa namanya, di kalau bahasa sekarang dibully kali ya. Dibully narik bajai. Terus tapi abang malu nggak orang tua narik bajai? Kalau dibilang malu ya masih, waktu itu karena nggak sampai ke blow up banyak orang ya, maksudnya orang situ nggak ada yang tahu juga gitu kan, ya dikit kali ya. Cuman alhamdulillah nggak sampai ke blow up gitu, nggak sampai ke berita gitu kan. Tapi di situ jadi pacuan buat gua gitu, gua nih dipanggil Arab satu-satunya daerah situ, didiskreditkan, mana gua ngontrak gitu kan. Wah, jadi apa ya? Gua berusaha untuk survive aja gitu everyday. Jadi begitu gue bangun, gue harus siap dibully, gue harus siap ngejalanin hari ini, dan gue harus siap jadi seorang yang ngontrak. Jadi bahasa gini loh, gue bukan cuma ngontrak rumah ini, kayak gue ngontrak badan gue juga di sini. Kenapa? Karena image orang ngontrak saat itu tuh masih lu jangan macam-macam deh gitu, lu ngontrak ya gitu. Gitu deh Vi, kok lo bawa gue ke sono ini? Tanpa gue harus ngomong, teringat ya Bang? Gue inget banget itu gue di dapur. Ini gue lagi ngebayang kayak gue lagi di dapur itu, seng gue di atas, terus sebelah sana pintu gue yang 2 gitu kebukanya. Gue hafal semua tuh. Jadi gue kalau keluar itu ada lontrong itu gang kecil. Nah itu di situ tempat gue mompa air kalau gue mau mandi sebelah sono. Kepala gue kerbuk sedikit banget. Habis itu ntar kepalanya dipindahin tuh sama orang. Pompain gue dulu. Gue mandi. Ya udah kita pompain dah. Terus habis itu baru pindah lagi ke minyak gua gitu. Oke, terus dari berangkat kondisi seperti itu, abang masuk dunia entertain. Tahun berapa sih? Itu
itu berkah nyokap gue, Vi. Gue anak jalanan, Vi. Gue anak jalanan, kerjaan gue naik motor everyday. Karena emang gak punya mobil ya. Naik motor everyday, bisa 24 jam mungkin gue di atas motor bisa 9 jam kali. Kadang-kadang gue ngawang kemana aja gue hidup, jadi gue tahu banyak karakter orang. Itu yang ngirimin nyokap gue. Jadi nyokap gue ngirimin foto ke majalah Aneka. Aneka Yes? Aneka Yes, Mbak Vivit. Dikirimin, terus tiba-tiba gue disuruh ke sana, gue nggak mau pertama kali. 2000 berapa itu? Hah? Itu 96. 96? Cover boy 96, 97. Maaf, agak kasar, maaf banget. Tapi ini kan bahasa waktu itu ya, jangan enggak, ntar banyak banci gitu. Model tuh banci, gue pikir gitu loh zaman itu. Nggak pantas lah gue, ini tuh kayak banci lagi gitu. Namanya gue anak jalanan, gue suruh foto-foto gitu kan, jadi yang itulah keluar kalimat di dalam mulut gue pada saat itu. Akhirnya, enggak lah, Nal, gue panggil Jenal di rumah. Udah lu kesono aja, Nal, lu berangkat, Nal, kesono, Nal. Di sini gue uang cuman ada 5.000 nih. Buat naik motor sampai sono ya udah dah, jalan gue pakai jaket, pakai helm, masuk ke Aneka, merinding gue. Gue masih ingat banget itu. Datang gitu kan dengan tegangnya kayak anak motor kan. Saya disuruh foto di sini. Mas bawa baju itu foto nggak? Hah? Emang harus pakai baju lagi? Iya mas, kan nanti gini di foto di atas. Itu ada orang yang lewat. Waktu itu kalau nggak salah Ivan Gunawan. Itu pakai koper keren-keren gitu kan ya. Ivan tinggi, masya Allah ganteng. Itu ya. Wih, hancur lah gue jatuh merek kan langsung kan. Lah gue ngapain ini, gue bilang. Yaudah deh kalau misalnya saya nggak pantas saya pulang aja, gue bilang. Loh enggak, udah gitu kita siapin baju deh. Akhirnya gue dikasih pinjem. Singkat cerita lah, akhirnya gue masuk karantina. Lu tahu nggak, gue mau terima kasih sama teman-teman gue. Itu ikat pinggang gue pinjem sama temen gue. Sepatu gue pinjem sama temen gue. Terus itu jas gue dibeli mama gue di Tanah Abang. 25.000. Gue sempet kagak mau naik panggung, kenapa? Karena jas sama baju gue sama celana gue kagak matching. Astagfirullahaladzim. Jadi mama gue mungkin uangnya seadanya. Akhirnya gue dibeliin jas di Abdul Muin tuh yang beli nggak usah. Itu 20.000 baju coklat. Dalamnya biru. Celananya beda. Ya Allah, mah mendingan pulang aja deh mah. Gitu nih bilang iya. Terus udah gitu turtleneck kan, pakai turtleneck tuh waktu itu. Gue jepit cuy di belakangnya. Terus gue masih inget gue pinjam sama Etek atau siapa gitu ke pinggangnya pinjam. Jadi semua yang ada di badan gue itu pinjaman semua. Oke, tapi dari situ abang main sinetron. Iya. Pasti kaget nih anak motor. Yoi. Tiba-tiba suruh depan layar ngomong berperan. Pernah nggak dihujat sampai maaf ya, lu nggak bisa acting lu, pulang aja tuh sono, bodoh lu atau apa? Gue mending lagi, Vi. Pernah, Vi. Ya Allah, Vi. Apa kabar ya? Pernah. Aneh nggak sebutin sutradaranya dah. Ya, dikatain apa, Bang? Aduh, muka lu kayak apa ya? Kayak anjing lu di situ ngapain? Pernah, Vi. Masya Allah. Seriusan? Iya. Sampai gitu kan? Gue belum ngomong apa-apa. Gue baru masuk film. Lah salah gue apa sih gitu kan? Mungkin gue baru peran pembantu ya utama gitu, tapi masih baru banget kan. Jadi nggak tahu gimana itu sutradara setiap ngeliat muka gue dimaki sama dia. Kadang-kadang maaf ya pakai toa lagi kan. Ya elah bego banget sih lo. Ya gitu semua keluar tuh kalimatnya. Gue langsung, lah gue belum acting udah ngedrop ini, gue bilang gitu. Gue belum acting udah ngedrop kan, kita kan mikir mau apa gitu kan. Nah gue kan berangkat acting dari figuran. Dari figuran 15.000 diambil sama agensi 10.000, sisa 5.000. 5.000? Megangin gelas, kucing-kucing hitam film pertama gue sinetron. Nah akhirnya dihargain ya. Sampai sekarang berapa terakhir? Hey 2 digit? Ya bisa lah. 2 digit dari 5.000 jadi 2 digit guys. Itu nambah berapa digit itu? Kuasa Allah sama berkah orang tua. Tapi sosok abang ini nggak cuma di situ aja. Bukan perkara 5.000 jadi berapa puluh juta per episodenya sekarang. Tapi ya perjalanan Bang Ali Zainal ini, walaupun di dunia entertain dia punya hati yang sangat kokoh. Dan dia memutuskan sebagai entertain yang hijrah. Muhammad. Kronologisnya seperti apa? Kita tanya langsung aja. Kok bisa sih mutusin hijrah? Gua tahu nih, abang itu dulu maaf ya, nakal banget. Macarin cewek, suka kemana-mana sama cewek. Semua cewek yang cantik samperin. Kok bisa berubah sih? Ceweknya yang nyamperin gue. Oh iya. Tuh, playboy ya, berarti playboy. Terus memutuskan untuk hijrah, perlahan memperbaiki diri. Apa sih yang buat abang kayak gitu?
manusia itu sebenarnya terlahir dalam keadaan baik, Vi. Jadi kalau disebut hijrah tuh nggak kita pulang kampung sebenarnya. Jadi ente lahir baik, aneh lahir baik, terus dunia inilah yang tempat jadi pilihan kita mau baik atau enggak kan gitu kan. Nah saat itu komunitas ngarahin gue ke arah yang nggak baik, ya mungkin gak usah disebutin, ya sama lah sama teman-teman semua dalam keadaan happy-nya anak muda ya segala macam. Gue kepukul mati sementara. Apa sih disebutnya? Mati suri ya? Mati suri. Pernah? Iya. Pernah mati suri? Itu yang bikin gue balik, Fi. Masya Allah. Seriusan ini Bang? Ini seriusan? Ini nggak pernah disebutin di mana-mana? Pernah gue angkat tapi udah pas away lama banget. Mati ini suri gimana tuh? Gue kasih nama 12. Jadi jam 12 2012 itu tanggalnya tanggal 12. Bulan 12. Nah, gue pulang syuting Kafir. Pas gue tidur tiba-tiba gue nggak bisa nafas. Di rumah sakit pertama gue nggak diterima. Tanpa ada penyakit? Nggak jelas sih ya, gue habis sholat. Sampai gue bilang gini, Mah ntar bangunin jam 4 ya. Mau kemana, mau syuting lagi lu? Enggak, bercanda, gue bilang gitu kan. Ini ada kisah jam 4. Habis itu gue tidur, gue habis sholat isya. Pas gue lurus kehantam di sini gue dada gue nggak bisa napas. Diseret itu gue dari lantai 2 ke rumah sakit yang pertama. Rumah sakit pertama, ya Allah, rumah sakit yang pertama itu nggak terima, dikasih ambulan gue. Masuk rumah sakit kedua, rumah sakit kedua give up. Akhirnya gue di Mitra Keluarga Bekasi, ditembak gue, des, hilang gue. Hilang gue. Apa yang lu lihat di situ? Inilah yang banyak ditanya sama orang, apa sih mati suri itu? Jadi di momen di mobil itu ada Al Habib Faisal Alatas. Itu beliau sekarang jadi suaminya adik gue. Beb, apaan? Doain aneh Beb, baca ayat kursi Beb. Ini udah nggak bisa nafas di sini, di horo-horo nafasnya, hilang. Aneh denger ambulan tuh udah, hilang. Allah Karim, itu udah enak tuh sebenarnya. Kalau lolos ya? Iya, habis tangannya. Tapi kan masalahnya kita belum pada saat kuat ya. Habis itu black hitam semuanya. Udah mungkin gue nggak tahu di mana, itu udah mesin semua tuh. Jadi pas bangun gue ditanya sama orang, apa sih yang lo alamin? Gue cuma satu kalimatnya. Nah pas sudah gue dalam keadaan sadar, gue cuma ada orang tiba-tiba ada suster di sini. Ngobrol. Pas gue melek, gue cuma bilang nanti kamu semua ngerasain. Itu kalimat gue. Seriusan Bang? Dibantah lu sama suster itu, diketawain gue. Wah, ngigo. Gue masih inget tuh. Bahasanya gini, kayak tapi apakah suster itu yang ngomong atau enggak? Nggak tahu, apa pengaruh obat, gue nggak tahu kan ya. Karena yang jelas di situ, gue dalam keadaan masih nggak sadar. Apakah gue masih dalam keadaan mati suri? Gue nggak tahu juga gitu kan. Apakah gue dalam keadaan gue nggak. Tapi yang jelas yang gue tahu, nanti semua kamu akan merasakan. Nah di situ ada yang nepis kan, wah ngigo, enggak, nanti kamu rasakan kok, enggak, mungkin gue ngambil kesimpulan syakaratul maut itu ada gitu loh, dan benar, Vi, benar. Begitu kita dibalikin, itu misalnya ente gini nih, tes, itu kayak seriusan? Iya, jadi kalau misalnya dihujam 1000 jarum, itu benar. Itu one by one ditarik, Vi. Itu beneran, Vi. Ya Allah. Itu yang buat abang mau sanggup hijrah? Langsung, habis itu gue berhenti. Maafin ya, berhenti ngerokok, berhenti yang kagak-kagak, ini segala macam. Walaupun masih naik turun, tapi udah mulai banyak berhentinya. Sampai mobil gue yang dulu itu gue kasih nama 12 Ali. Nah, kenapa buat ngingetin gue, hey, come on man, lu udah kena 12 ini loh, gitu. Jadi kalau dibilang dihujam 1000 jarum, iya itu hak adanya. Terus begitu dibalikin ke badan lu nih, itu lu dipegang gini, seriusan tuh? Jadi kayak air, lu celupin tangan lu itu, itu semua. Jadi kayak saraf lu baru hidup semuanya. Okay. Nah habis itu udahlah, gue bilang gue coba bukan untuk hijrah kalau gue bilangnya, gue kembali kampung. Maksudnya kembali kampung apa? Kita semua manusia orang baik. Dan sekarang gue ngelihat abang ini menjadi seseorang yang terus mensiarkan sesuatu hal yang positif dari segi duniawi maupun secara agama sudut pandangnya. Apa yang membuat abang itu pengen kayak gitu? Apa ingat 12 itu atau kenapa sih harus ngajakin orang lain? Pada saat kita minta sama Allah diluruskan, maka Allah akan lurusin, gitu aja. Nah mungkin saat ini kalau misalnya kenapa lo begini, ya ini mungkin jalannya Allah gitu aja. Jadi kenapa kok ini? Karena aneh minta.
Jadi teman-teman pun kalau minta bisa, maaf lahir batin. Misalnya lagi dalam keadaan dugem, minta sama Allah, ya Allah ya Kirim, ini saya lagi nggak pengen begini, ini saya tersiksa jiwa saya udah pengen jenuh dong, cepet jenuh tapi jangan kau. Itu bisa minta sama Allah. Misalnya dalam keadaan kita, ya Allah saya mau berhenti minum ini gimana? Minta gitu. Saya mau berhenti ini misalnya mohon maaf zina, minta. Karena kalau kita nggak minta gimana Allah mau ikut campur, gitu aja konsepnya. Jadi kalau misalnya aneh, kenapa kok lu begini? Karena aneh minta sama Allah. Lutfi juga harus minta sama Allah, semua harus minta sama Allah. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan jauh dari Allah terus kita kagak minta, gimana Allah mau bantuin? Betul guys. Ya gitu aja paling. Oke. Jadi nah, kalau ini bang, kalau abang, ini kan abang udah sukses nih ya saat amin masih proses. Ya daripada kondisi yang dulu, iya, nasi garam, sudah jauh lebih baik kehidupannya. Pesan apa sih yang pengen abang sampaikan? Orang tua masih ada? Masih. Pengen sampaikan apa sih ke mereka? Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Mamaku Masa Suraya Al-Syatri, Abaku Habib Syekh bin Ali bin Syahab. Beliau ini adalah merupakan keramat dunia akhirat, brother. Orang tua itu keramat dunia akhirat. Apalagi Lutfi ditinggal sama orang tua ya, sama abah ya. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, ya Allah. Berkah insyaallah Fi ya. Ngebanggain orang tua, mudah-mudahan Lutfi nih, Umi segala macam. Jadi jangan pernah sakitin hati mereka. Satu kuncinya, jangan sampai tetesin air mata orang tua karena kesedihan, maka api neraka akan ngejilatin kita. Tapi apabila ada tetesan air mata bangga dari orang tua, abah atau umi, itu pintu sorga kebuka. Al-Habib Ahmad Al-Habsyi pernah bilang, di saat ada senyum di wajah orang tuamu, maka buru-burulah angkat tanganmu minta sama Allah, maka diijabah tanpa ada hisab, tanpa ada penghalang. Jadi begitu ente habis bikin senang orang tua ente, terus habis itu orang tua, langsung ya Allah ya Kirim, mudah-mudahan ini segala macam, senyum. Itu langsung tembus, Masya Allah. Bahagiain orang tua, Allah akan bahagia. Ridallahu ridha walidain. Jadi ini benar, jangan main-main. Ente punya rezeki, punya gaji pertama, misalnya bahagiain dulu orang tua dah. Kasih misalnya 20% lu dah. Atau kalau misalnya lu 20%, mas 10% dulu Maya. Kasih. Karena sebenarnya orang tua kagak bakalan minta, tapi begitu dikasih didoain lagi ente. Bang, berarti begini. Kalau kita berbuat baik pada seseorang, jangan pernah melihat siapa kita dulunya. Tapi bagaimana kita untuk saat ini. Betul ya? Jadi abang tidak pernah, walaupun sekarang bersiar sesuatu yang kebaikan, tidak pernah melihat kalau abang itu dulunya seperti apa. Tidak pernah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Gue bukan ustadz, tapi gue menyampaikan apa yang disampaikan oleh para guru ya. Jadi Allah nggak pernah ngeliat ente yang dulu, Yang Allah lihat itu ente yang sekarang. Allah udah tutupin aib ente, jangan ente buka sendiri. Kayak begitu aja. Allah cuma bilang husnul khotimah terakhirnya. Kenapa? Husnul khotimah terakhirnya. Kenapa? Biar kita baik di akhirnya. Walaupun awalnya buruk. Urusan Allah. Allah nggak ngeliat yang dulunya. Yang Allah lihat terakhirnya ente kayak apa. Ente mau meninggal di masjid, ente mau meninggal dalam keadaan baik, ente mau meninggal dalam keadaan ibadah. Nah tapi meninggal dalam keadaan baik pun harus terlatih sebelumnya. Kapan lagi kalau kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Berarti kapan lagi kalau bukan saat ini? Benar. Masya Allah. Jadi inspirasi dari sosok Ali Zainal, dari seorang anak jalanan yang gimana-mana setiap hari kemana-mana berjalan, naik motor 9 jam ya? Macem-macem tuh menjadi orang. seorang model, menjadi seorang artis ngetop pada zamannya hingga saat ini dan memutuskan untuk hijrah, tapi tetap bisa konsisten dan mengamalkan suatu hal yang positif. Dan satu kalimat dari beliau, jangan pernah kita membuat orang tua kita menangis gara-gara kecewa dengan kita. Tapi buatlah orang tua kita menangis karena bangga kepada kita kalau kita melakukan suatu kebaikan. Dan di saat mereka melakukan hal itu, angkatlah tanganmu memohon kepada yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala, doakan orang tuamu dan doakan dirimu agar selalu istiqomah. Amin ya Allah, amin. Aduh. Cakep banget Bang. Ini Bang, generasi muda kan abang udah ngalamin. Gue pengen dong dapat pesan dari abang nih untuk yang nonton ini. Kita hidup let it flow. Jadi ada dua sistem di dalam hidup. Sistemnya Allah, sistemnya manusia. Anda percepat ya.
sistemnya Allah ini nggak boleh diacak-acak. Apa? Sholat, sedekah, zakat, segala macam. Jangan diacak-acak, harus diikutin. Yang kedua, sistemnya manusia. Sistemnya manusia apa ya? Lu main game, lu hidup, lu bergaul, lu bergaya, lu berbicara, segala macam. Segala macam ini sistemnya manusia. Boleh, tapi untuk urusan sistem Allah jangan diacak-acak. Kalau sistemnya Allah yang diacak-acak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ente tidak akan selamat di dalam beragama, maka berantakanlah urusan dunia. Jadi kalau misalnya ente mau segala macam, ini nggak nyuruh ente ruwet ya, tapi misalnya ente dalam keadaan ruwet segala macam, sholatnya jangan tinggal, biar Allah cepat balikin kita ke arah yang benar. Misalnya ente masih dalam keadaan maksiat, sholatnya jangan tinggal, biar Allah tarik kita ke dalam jalan benar. Kenapa? Karena zahirnya semua manusia hidup dan terlahir dalam keadaan baik. Ya, kisah hari ini sungguh-sungguh inspiratif dan luar biasa bagi kita ya. Intinya, siapapun kalian, siapapun kita adalah orang baik yang terlahir dari baik. Yang membuat kita buruk adalah suatu kebiasaan di dunia. Dan kembalilah kepada suatu yang baik. Dan akhirnya kebahagiaan dunia akhirat akan kau dapatkan. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih buat Bang Ali. Sama-sama yang makasih. Sudah mampir di makasih. YouTube kita dan jangan lupa ya subscribe channelnya. Oh ya, Ahsana TV. Mudah-mudahan ada berkah di sana ya, banyak konten yang berkah insya Allah. Amin. Balik lagi. Ini adalah sebuah inspiratif. Kalau kalian menganggapnya ini sebuah hal yang positif, lakukan, tirulah. Ambil yang positif ya, tinggalkan yang negatif ya. Kalau kalian melihat ini suatu hal yang buruk, abaikan dan biarkan. Namun segala sesuatunya kalau disampaikan dengan niat baik, insya Allah pasti ada makna. Terima kasih sudah mengikuti kisah episode Ali Zainal. Terus ikutin di kisah-kisah selanjutnya. Nasi garam sejuta inspirasi dalam kehidupan yang sederhana dan apa adanya. Makasih Pak. Sama-sama brother. Masih mau makan lagi? Enak ternyata. Kapan terakhir kali makan? Wih, wah itu aneh bilang di rumah kontrakan itu tuh.